Kisah lengkap Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Bab 1. Kelahiran dan masa kecil yatim. Nama lengkap beliau adalah Shihabuddin Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad Ali bin Ahmad al-Asqalani As-Syafi'i, dikenal luas dengan sebutan Ibnu Hajar. Beliau lahir di Kairo, Mesir pada tanggal 12 Syaban tahun 773 hari. Keluarga beliau berasal dari kota Askalan di Palestina, namun menetap di Mesir. Sejak masih bayi, ibu beliau meninggal dunia, lalu disusul ayahnya yang juga seorang ulama dan penyair wafat saat Ibnu Hajar baru berusia 4 tahun, maka beliau tumbuh menjadi yatim piatu. Beliau kemudian diasuh oleh wali yang saleh bernama Abu Bakar Nuruddin Ali Al-Karubi, seorang saudagar kaya yang sangat menghormati ilmu agama. Sejak usia dini beliau sudah bersekolah mengaji. Dan pada usia 9 tahun, beliau sudah hafal seluruh isi Al-Quran dengan sempurna. Selain itu, beliau juga hafal banyak kitab dasar ilmu agama. Dikisahkan saat beliau sempat merasa berat dalam belajar dan ingin berhenti, beliau berteduh di gua dan melihat tetesan air yang terus-menerus jatuh hingga melubangi batu keras. Beliau pun sadar, jika air yang lemah bisa melubangi batu, pasti usaha yang tekun akan mampu menguasai ilmu. Sejak itu semangat belajarnya makin berkobar. Bab 2. Menuntut ilmu ke penjuru dunia. Setelah dewasa, Ibnu Hajar pergi menimba ilmu ke berbagai negeri, ke Mekah, Madinah, Syam, dan kota-kota besar di Mesir. Beliau berguru kepada ratusan ulama besar masa itu, antara lain Syaikh Zainuddin Al-Iraqi dan Syaikh Baitullah Al-Khawarizmi. Ilmu yang dikuasai beliau sangat luas. Hadits, fikih, tafsir, sejarah, biografi, bahasa Arab, hingga sastra. Beliau dikenal sangat teliti, rajin mencatat, dan tidak pernah puas dengan ilmu yang didapat. Pada usia 23 tahun, beliau sudah mulai menyusun dan menulis karya sendiri. Bab 3. Menjadi penulis kitab yang sangat produktif. Ibnu Hajar mulai menulis sejak muda hingga akhir hayat. Karya beliau tercatat berjumlah lebih dari 150 hingga 270 judul kitab, mencakup hampir semua cabang ilmu Islam. Karya yang paling agung dan terkenal hingga kini adalah Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari. Beliau menghabiskan waktu 25 tahun untuk menyelesaikan kitab ini. Isinya adalah penjelasan lengkap, mendalam, dan terperinci terhadap kitab Sahih Bukhari. Ketika selesai disusun tahun 842 hari, diadakan perayaan besar yang dihadiri sultan, para hakim, dan ribuan ulama. Ulama berkata, tidak ada lagi perjalanan mencari penjelasan hadits setelah adanya Fathul Bari. Karya masyhur lainnya, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, rujukan utama dalil hukum sehari-hari. Al-Isyabah fi Tamizish Syahabah, biografi para sahabat Nabi. Tajibut Tahjib dan Lisanul Mizan, ilmu penilaian perawi hadits, serta kitab sejarah, fikih, dan puisi lainnya. Bab 4. Jabatan dan pengabdian hidup. Selain menulis, Ibnu Hajar juga menjabat sebagai Hakim Agung dan Mufti di Mesir selama lebih dari 40 tahun. Pengajar di berbagai madrasah besar, khatib dan imam di masjid-masjid penting. Meskipun memegang jabatan tinggi dan karyanya tersohor kemana-mana, beliau hidup sangat sederhana, rendah hati, dan adil. Beliau selalu memprioritaskan kebenaran meski harus berhadapan dengan penguasa. Dalam sehari, beliau bisa menulis puluhan fatwa dan mengajar berjam-jam tanpa kenal lelah. Bab 5. Akhir hayat dan warisan yang abadi. Menjelang wafat, kesehatan beliau makin menurun, namun pena dan ajar tak pernah berhenti. Beliau wafat pada malam Sabtu, 28 Zulhijjah tahun 852 hari, dalam usia 79 tahun. Jenazah beliau disalatkan oleh khalifah, dihadiri oleh sultan serta sekitar 50.000 orang yang berduka cita. Makam beliau berada di pemakaman Karafa Al-Shugra, Kairo. Hingga hari ini, ratusan tahun berlalu, kitab-kitab Ibnu Hajar masih menjadi rujukan utama ulama dan pesantren di seluruh dunia Islam. Beliau membuktikan bahwa seorang yatim piatu bisa menjadi pelita ilmu bagi umat dengan kesabaran, ketekunan, dan kecintaan kepada Allah serta Rasul-Nya.